sebelum kita mulai pelatihan kita pada hari ini, kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Saya izin share screen dulu ya, Ibu. Ya, iya Bu ya. Ada nampak Bapak Ibu? Ya, ada. Ada, Bu. Ada. Oke. Terima kasih. Saya akan menjabarkan tentang modul ajar pada sekolah penggerak. Saya dari kelompok 2 untuk menyampaikan IHT, tugas dari kelompok 2 atas nama Mas Juliana Saragi. Seperti biasa, Ibu, saya mau nanya dulu. Ada pertanyaan 2 soal di sini ya, Ibu. Apa yang kamu ketahui dengan modul ajar? Ayo, siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Silakan Ibu Nisma Linda. Iya. Modul ajar itu adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang oleh guru secara sistematik dalam proses belajar mengajar. Iya, bagus. Bagus, tepuk tangan buat Ibu Nisma Linda. Yang kedua, apakah ada kendala dalam penyusunan modul ajar? Ayo, siapa yang bisa jawab? Coba Ibu Hartati. Ya, kendalanya begini Bu, dalam masalah penyusunan modul ajar, biasa kendalanya itu tentang alat sarana prasarana. Oke, terima kasih ya. Jadi di sini saya memberikan pertanyaan, itu namanya pertanyaan pemantik, supaya pembelajaran kita pada hari ini dapat kita pahami, karena ini adalah merupakan pertanyaan yang bisa memfokuskan peserta tentang materi yang akan saya jabarkan. Nah, sekarang kita masuk ke konsep modul ajar. Apa yang kamu ketahui dengan modul ajar? Dilihat daripada modul ajar gambar, adalah seperangkat alat yang digunakan dalam kegiatan pelajaran. Oke, dilihat dari modul ajar, gambarnya yang di sini ada modul ajar, ada alur tujuan pembelajaran, ada capaian pembelajaran, dan ada profil pelajar Pancasila. Nah, di sini setelah kita mempelajari dari pelatihan pertama sampai pada hari ini, semua yang kita pelajari itu akan dituangkan di dalam modul ajar. Ya Bapak Ibu ya, jadi di situ ada dalam modul ajar itu harus ada alur tujuan pembelajaran, ada capaian pembelajaran, dan ada yang paling penting itu adalah profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu mengharapkan agar semua para peserta didik itu akhirnya memiliki karakter yang baik. Ada 6 karakter yang baik di situ ya. Siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Oke, Ibu Nisma Linda silahkan. Karakter manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, yang kedua. Terus kebinekaan global. Yang ketiga. Gotong royong. Yang keempat mandiri, kreatif, dan satu lagi apa ya, lupa saya. Ayo. Bernalar kritis. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan buat Ibu Isma Linda. Nah, jadi sekarang apa sih modul ajar itu? Nah, modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasarannya. Modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pelajaran
dan berbasis perkembangan jangka panjang. Nah, guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan lebih bermakna. Nah, sekarang kita lihat dulu komponen-komponen dari modul ajar. Komponennya ada 3, yaitu yang pertama adalah informasi umum. Yang kedua, komponen inti. Yang ketiga, itu adalah lampiran. Jadi ketiga komponen itu harus ada di dalam modul ajar yang harus kita buat sebentar lagi ya Bapak Ibu. Nah, apa saja yang terdapat pada informasi umum? Yang pertama itulah identitas sekolah. Ya, seperti biasa kalau RPP ya kan selalu ada tuh di atas tuh ya kan Bapak Ibu. Terus ada kompetensi awalnya. Terus ada profil pelajar Pancasila itu dimasukkan ke dalam ya. Jadi katanya setiap modul ajar itu minimal ada 3 profil pelajar Pancasila yang dimasukkan ke dalam. Terus kemudian sarana dan prasarana. Ini berarti termasuk dengan fasilitas ya Bapak Ibu ya. Kalau kita memang biasanya belajarnya luring, berarti fasilitasnya bisalah itu Infokus, bisa laptop ya, karena mungkin kita belajar nanti menggunakan PowerPoint atau mungkin menggunakan video pembelajaran supaya meningkatkan pembelajaran pada siswa kita gitu ya. Kemudian ruangan kelas yang nyaman ya, yang bersih supaya anaknya juga nyaman di dalam belajar. Terus target peserta didik. Target peserta didik ini berarti ada kita buat targetkan di situ. Misalnya target yang pertama mungkin dia sedang-sedang ya, tipikal reguler atau tipikal umum. Yang kedua bisa jadi mungkin dia agak kemampuannya agak rendah atau mungkin memiliki hanya satu memiliki hanya satu lupa saya namanya. Seperti dia ya kemampuannya agak apa gitu di dalam kelas itu gitu. Terus kan yang ketiga itu memiliki memang kelas itu memiliki siswanya yang memiliki kemampuan yang tinggi. Jadi disitulah dia kita buat target-target peserta didik itu yang kita masukkan. Kemudian model pembelajaran yang digunakan. Apakah model penggunaan saintifik atau mungkin think pair share atau blended atau yang lainnya gitu ya, tapi tetap juga di dalam model pembelajaran itu pun harus selalu ada profil Pancasila di dalamnya. Kemudian yang kedua, komponen yang kedua adalah komponen inti. Di dalam komponen inti ada beberapa poin-poin yang harus kita jabarkan di dalamnya. Yang pertama itu tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran itulah yang kita ambil dari capaian pembelajaran. Kemudian ada pemahaman bermakna. Terus yang ketiga ada pertanyaan pemantik. Nah, ini seperti yang saya buat tadi di awal, setiap pembelajaran itu sebelum kita melakukan pembelajaran, kita harus memberikan pertanyaan pemantik kepada peserta didik kita. Tujuannya apa? Di situ kita lihat kita bisa mengetahui, menggali pengetahuan peserta didik itu sejauh mana dia mengetahui akan pembelajaran yang akan kita berikan gitu. Terus yang kedua mungkin lebih memfokuskan siswa. Ya, bentar Bu. Ya, berarti pembelajaran pertanyaan pemantik ini sama dengan apersepsi kali ya, apersepsi. Sama dengan apersepsi. Apersepsi, iya. Kan sebelum menyajikan pelajaran kita itu mengadakan pertanyaan kepada anak-anak. Kalau dulu namanya apersepsi, sekarang namanya pertanyaan pemantik. Ya Bu ya. Iya, bisa jadi seperti itu. Oke Bu ya, baru kita lanjutkan adanya persiapan pembelajaran. Kemudian kegiatan pembelajaran itu yang memiliki tiga bagian ya Bapak Ibu, ada pembukaan, ada misalnya kegiatan pembelajaran inti, ada penutupnya. Ya, seperti biasa di dalam RPP yang kita buat sebelumnya. Kemudian ada asesmen. Ada berapa asesmen Bapak Ibu yang kita pelajari? Ini ada 3. Yang pertama apa? Diagnostik. Diagnostik. Yang kedua?
Formatif, sumatif. Formatif. Yang ketiga sumatif. Nah, Sumatif. kapan kita melakukan diagnostik? Masih ingat? Di awal tahun pelajaran baru biasanya. Di awal tahun pelajaran yang baru, oke. Ataupun di awal fase ya, di awal fase Di pembelajaran awal fase. kita harus membuat asesmen diagnostik. Tujuannya apa ya? Ada yang tahu? Untuk mengetahui mengukur sejauh mana kemampuan anak tentang materi yang akan diberikan. Yang akan diberikan atau yang sudah diberikan? Yang sudah diberikan. Ya, fase sebelumnya ya kan Ibu ya. Iya, Kita akan mengetahui seberapa jauh, seberapa maksimalnya sudah tercapai pembelajaran yang sebelumnya yang sudah diberikan oleh guru kepada peserta didik. Nah, di situ gunanya berarti apa? Biar kita bisa memetakan siswa itu, ya kan Bapak Ibu? Di mana ya dia tapi dipetakan melalui data ya, data evaluasi dari nilai. Dari rata-ratanya, kalau dia rata-rata berarti dia sudah bagus, ya kan? Yang sedang juga. Dan kalau dia masih di bawah rata-rata, itu harus dititipkan kepada guru yang kelas bawahnya tadi. Iya, oke. Nah, kemudian ada asesmen formatif. Itu dilaksanakan pada saat proses pembelajaran. Terus yang ketiga tuh asesmen sumatif. Itu di akhir pembelajaran ya, di akhir apa sih namanya itu? Tahun lah termasuk ya, tahun pembelajaran ya. Iya, akhir. Kemudian adanya pengayaan dan remedial. Jadi di dalam modul ajar itu juga terdapat pengayaan dan remedial gitu ya. Kira-kira pengayaan itu diberikan kepada siapa ya Bapak Ibu? Pada murid yang telah menyelesaikan materi ajar pada saat itu. Sudah selesai dengan nilai yang bagus dan memuaskan. Iya, dan dengan waktu yang lebih cepat ya Bapak Ibu lebih ya. Cepat. Lebih cepat. Jadi kita harus lebih banyak lagi memberikan atau membuat soal-soal supaya kita nggak kewalahan nanti pada saat adanya pembelajaran. Supaya anaknya tadi juga supaya tidak mengganggu temannya yang sedang belajar. Oke. Nah, kemudian yang remedial. Remedial itu biasanya kebalikannya diberikan kepada siswa yang lambat atau tidak lambat, yang masih kurang dalam pemahamannya. Oke. Kemudian yang terakhir dalam komponen inti harus ada refleksi peserta didik dan guru. Berarti apa itu artinya refleksi? Salat dulu minta izin. Ya, refleksi maksudnya direfleksi sama seperti dinilai. Yang lain apa itu refleksi ya? Bisa jadi mungkin merupakan apa ini ya? Apa sih pembelajaran kita pada hari ini gitu ya kan? Jadi seperti mengulang kembali ataupun bisa dengan mengambil kesimpulan tentang pembelajaran yang sudah diajarkan. Nah, kemudian yang ketiga, lampiran yang ketiga itu ada lembar kerja siswa atau lembar kerja peserta didik. Nah, itu pun juga harus nampak di modul itu. Kira-kira kita mau buat LKPD-nya seperti apa? Apakah menjodohkan atau memasang gambar atau dengan misalnya pilihan berganda begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian bahan bacaan juga. Bahan bacaan guru dan peserta didik juga sudah harus nampak di bawah itu di lampiran. Kemudian kita buat juga glosarium. Apa itu glosarium ya kira-kira ya Bapak Ibu? Oh iya ya. Kata-kata penting, Bu. Ya, bagus. Kata-kata penting ataupun kata-kata yang siswanya belum memahami. Jadi kita buat di situ arti-artinya. Itu namanya glosarium. Kemudian kita buat juga daftar pustaka. Nah, ini juga yang membedakan RPP dengan modul ajar. Kalau di RPP nggak pernah ada daftar pustaka, tapi di sini bisa karena di sini yang itulah namanya yang dikatakan dengan apa itu? Merdeka belajar ya, jadi guru juga merdeka, bebas memilih dari mana daftar pustakanya, yang penting sesuai dengan materi-materi yang diajarkan. Bisa dari YouTube, tinggal masukkan linknya, ya kan Bapak Ibu? Lihat di apa namanya di Google juga, masukkan ke dalam gitu. Jadi memang serba praktis sekarang ini, serba bisa lah gurunya dalam bidang
IT. Nah, itu dia. Nah, sekarang sampai di situ ada pertanyaan Bapak Ibu? Kira-kira paham ya? Oke, paham. Sekarang kita langsung ke prinsip penyusunan modul ajar. Nah, di sini ada 4 prinsip, ada kriterianya. Yang pertama, esensial, pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran ya, dan pengalaman belajar dan lintas disiplin. Esensinya yang paling dasarnya di situ maksudnya. Kemudian yang kedua, menarik. Jadi dalam penyusunan modul ajar itu juga harus menarik ya, harus bermakna dan harus menantang sehingga ada si kemauan anak itu, apa sih itu? Nah, jadi ada kemauan dia, niat dia, motivasi dalam diri dia untuk lebih aktif lagi di dalam mendengarkan ataupun di dalam proses pembelajaran. Dan kemudian yang berikutnya adalah relevan dan kontekstual ya, relevan sesuai dengan kehidupan ya. Jadi harus dirancang benar-benar sesuai dengan kehidupan karakter siswa itu. Kemudian dia berkesinambungan. Nah, jadi harus dibuat secara berkesinambungan sehingga tetap aja sesuai dengan fase-fase belajar yang sudah kita pelajari sebelumnya ya kan, ada fase A, fase B, fase C untuk SD. Nah, sekarang kita lihat lagi yang di selanjutnya, yaitu adalah prosedurnya. Prosedur penyusunan modul ajar. Nah, prosedurnya di sini ada sepertinya hampir sama aja sama dengan yang tadi ya Bapak Ibu ya, dengan prosedur ini ya. Analisis, yang pertama, analisis kondisi dan kebutuhan guru, peserta didik, serta satuan pendidikan ya. Jadi harus dianalisis juga bagaimana kondisi kebutuhan siswa, kemana kondisi kebutuhan guru dan juga sekolah. Kemudian yang kedua, identifikasi dan tentukan dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi memang di dalam modul ajar itu minimal ada 3 dari 6 profil pelajar Pancasila ya. Bisa jadi mungkin kalau kita buat bentuknya ataupun aktivitasnya diskusi kelompok, kira-kira kalau diskusi kelompok, kira-kira apa sih? Apa ya Bapak Ibu yang kita buat dalam 6 karakter tadi? Apa yang kita lihat di situ? Yang kita harapkan gitu. Kalau aktivitasnya diskusi kelompok, kira-kira apa ya Bapak Ibu? Menarik, hal yang menarik yang ditampilkan. Maksudnya gini, misalnya kan kita diskusi kelompok. Kira-kira menurut Bapak Ibu, kira-kira karakter dari 6 profil Pancasila itu yang mana lah di situ yang kita harapkan gitu? Gotong royong, kerja Ya, gotong royong. Gotong royong termasuk, ya bagus. Ya. Terus Kreatif, ya kreatif. Kreatif. Ya. Kreatif, gotong Satu royong. lagi kira-kira apa ya? Apa ya? Bernalar kritis. Bernalar kritis, ya boleh juga. Oke, jadi bisa ya. Jadi memang di dalam modul ajar itu tetap ada di apa namanya di model pembelajaran harus nampak dia juga gitu. Jadi kita di sini memang membiasakan peserta didik kita itu untuk mencapai apa yang diharapkan pemerintah itu sampai kepada profil pelajar Pancasila. Pancasila. Ya, terus yang ketiga, tentukan alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Itu ada kemarin yang kita pelajari ya Bapak Ibu ya. Itu dari capaian pembelajaran diturunkan menjadi alur tujuan pembelajaran. Terus yang keempat, susun modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia. Nah, kita tadi sudah mempelajari komponen yang sudah ada ya, komponen ya, ada informasi umum, ada komponen inti dan ada lampiran. Oke. Ya. Nah, kemudian pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru. Nah, jadi sesuai dengan modul yang diajarkan. Jadi apa yang sudah kita buat di dalam modul kita susun secara sistematis, nah itu juga yang langsung diajarkan oleh guru di kelas gitu. Nah, jadi itulah kira-kira ya Bapak Ibu ya yang merupakan prosedur penyusunan daripada modul ajar ya. Jadi kira-kira ada pertanyaan Bapak Ibu tentang ini?
Atau sudah bisa lah ya memahami ya? Bu, Ya, Tar. Bu. Mm. Pemaparan Ibu sangat bagus dan lengkap. Saya salut. Besok kalau misalnya saya ada kurang paham mengenai modul ajar, saya Ya. calling Ibu ya. Oke, silahkan Bu. Ulang. Berbagi, sharing kita. Oke, Ya. oke. Makasih Bu informasinya. Iya, terima kasih. Udah Bu, berarti Oke, udah ya. selesai? Oke, jadi sampai di sinilah ya Bu pemaparan saya pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya berikan itu dapat menjadi motivasi buat Bapak Ibu semuanya. Oke, terima Ya. kasih. Nah, sebelum kita Sama-sama. tutup, kita Ya. aturannya kita foto dulu ya Bapak Ibu ya. Apa Katanya boleh Bu foto. foto ya. Ibu. Halo. Iya. Iya, Bu. Bu Hartanti enggak muncul di kamera. Oh iya. Iya. Iya Bu, nggak apa-apa Bu. Suaranya kan udah muncul. Hai. Ini Ibu siapa ya? Ibu Hartanti. Hartanti. Oh. Ibu Hilang Hartanti nggak bisa kameranya, Bu. muncul. Tapi ada suara Bu, ada suara. Oh, suara ada. Iya. Oke lah kalau gitu kita foto. Oke. Nah sekarang sebelum kita tutup kita berdoa dulu ya Bapak Ibu ya. Oke. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa besok. Iya Bu. Oke. Sama-sama. Halo Bu. Iya, iya.